Tri Pratiwi, mahasiswi PSIK FK Unsri dengan ujung NIM 096. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih teknik relaksasi pada penderita insomnia. Mau tahu kan? Yuk simak video berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana sih teknik relaksasi pada penderita insomnia. Sebelum ke pokok bahasan, kita nih harus tahu apa sih insomnia itu. Yuk simak penjelasan berikut ini ya. Apa sih insomnia itu? Insomnia tidak hanya terjadi pada kalangan lanjut usia, tetapi insomnia juga dapat menyerang pemuda-pemuda seperti kita atau usia-usia produktif. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan insomnia itu? Baik, insomnia adalah gangguan tidur yang umum ditandai dengan kesulitan untuk memulai tidur atau mempertahankan tidur meskipun ada kesempatan untuk melakukannya. Insomnia tidak hanya akan mengganggu stamina dan suasana hati seseorang, tetapi juga akan mengganggu kesehatan, kinerja, dan kualitas hidup si penderita. Nah, bagaimana dengan jenis-jenis insomnia? Jenis-jenis insomnia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada berdasarkan tipenya. Berdasarkan tipenya, insomnia dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada insomnia primer, yaitu gejala insomnia yang muncul dengan sendirinya dan tidak terkait dengan kondisi medis apapun. Yang kedua, ada insomnia sekunder, yaitu gejala insomnia yang muncul akibat adanya kondisi medis atau masalah kesehatan seperti radang sendi, nyeri, depresi, kanker, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada berdasarkan intensitasnya. Berdasarkan intensitasnya, insomnia dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada insomnia akut, terjadi pada jangka pendek dan berlangsung dari satu malam hingga dalam beberapa minggu. Lebih tepatnya, intensitas dari insomnia akut ini kurang lebih selama 1 bulan dan gejalanya datang dan pergi. Lalu ada insomnia kronis. Insomnia kronis ini terjadi lebih lama daripada insomnia akut, yaitu 3 malam seminggu, sebulan, atau bahkan bisa lebih, dan hampir setiap malam si penderita ini mengalami insomnia. Lebih tepat intensitasnya yaitu 1-6 bulan lamanya. Lalu, apa saja sih faktor penyebab dari insomnia ini? Faktor penyebab yang pertama ada faktor psikologis, contohnya seperti ketika kita dalam keadaan stres. Yang kedua ada faktor psikiatri, yaitu kecemasan dan depresi. Yang ketiga ada faktor fisik, bahwasannya seseorang yang mengalami insomnia ini dia akan mudah merasa lelah dan sakit kepala. Lalu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti suara keras, kebisingan, kemudian cahaya ataupun suhu ekstrim, panas atau dingin. Nah, kemudian ada gaya hidup yang tidak sehat, seperti mengonsumsi alkohol dan merokok. Lalu, apa saja sih faktor yang mempengaruhi insomnia? Yang pertama yaitu ada usia. Insomnia seringkali ditemukan pada orang yang sudah lanjut usia, karena orang yang sudah lanjut usia itu sudah mengalami perubahan pola tidur, sehingga pada saat usia ini tidur, dia akan terjaga di malam hari
dan bisa jadi bangun lebih awal di pagi hari. Mereka yang bangun pada pagi hari itu cenderung mengalami ketidaksegaran badan. Yang kedua ada gaya hidup. Gaya hidup yang tidak sehat yang dijalani oleh seseorang akan menyebabkan insomnia. Contohnya yaitu apabila seseorang sudah mengonsumsi kafein seperti kopi atau teh, kemudian nikotin, rokok ya, kemudian minuman beralkohol. Selanjutnya ada kecemasan. Seseorang yang merasakan kecemasan akan mengalami insomnia. Contohnya itu seperti kita sedang mendapatkan tugas, kemudian deadline-nya itu tinggal hitungan hari bahkan jam, dan kita belum selesai mengerjakannya. Nah, di situ kita akan merasa cemas sehingga menyebabkan kita tidak bisa tidur. Lalu ada jenis kelamin. Bahasannya orang yang terkena insomnia ini cenderung dialami oleh laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki lebih dominan mempunyai gaya hidup yang tidak sehat karena mereka mengonsumsi nikotin dan kafein. Lalu bagaimana sih dengan tanda dan gejala insomnia? Tanda dan gejala insomnia yang pertama yaitu seseorang akan mengalami sulit tidur di malam hari. Yang kedua, sering terbangun di tengah malam atau bangunnya sangat pagi. Yang ketiga, bangun tidur dengan tubuh yang lelah. Seringkali seseorang yang mengalami insomnia ini tubuhnya akan merasa pegal-pegal dan lelah. Yang keempat, mengantuk dan kelelahan di siang hari. Yang kelima, mudah marah, depresi, atau merasa cemas dan gugup. Yang keenam, sulit berkonsentrasi. Yang ketujuh yaitu sakit kepala dan kepalanya terasa tegang. Yang kedelapan, rasa tertekan di perut dan di usus. Yang kesembilan, kekhawatiran tentang tidur. Nah, bagaimana sih dampak negatif dari insomnia untuk kesehatan? Yang pertama, meningkatkan resiko terjadinya masalah kesehatan seperti stroke, asma, kejang, obesitas, menurunnya sistem kekebalan tubuh, tekanan darah, serangan jantung, dan hipertensi. Yang kedua, meningkatkan resiko gangguan mental seperti depresi, mudah gelisah, frustasi, dan kebingungan. Yang ketiga yaitu dapat mempengaruhi kemampuan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, mempengaruhi kemampuan untuk mengingat. Seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwasanya tanda orang yang insomnia itu akan mengalami sulit berkonsentrasi. Yang kelima yaitu mempengaruhi performa dalam bekerja dan kuliah. Jadi orang yang insomnia ini akan merasakan lelah pada tubuhnya karena merasa ia kurang istirahat. Dan hal inilah yang dapat menyebabkan performa kerja dan kuliahnya jadi berkurang. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu ada dua. Yang pertama, menggunakan obat-obatan atau farmakologi. Yang kedua, dengan non-obat-obatan atau non-farmakologi. Nah, ada beberapa jenis obat-obatan yang bisa mengatasi insomnia. Yang pertama yaitu ada benzodiazepin seperti triazolam, temazepam, dan lorazepam. Yang kedua ada non-benzodiazepin seperti zolpidem, zaleplom, S-zopiclone, dan ramelteon. Yang ketiga ada miscellaneous
sleep promoting agent seperti golongan antihistamin, antidepresan, melatonin, dan alkohol. Nah, untuk cara yang non-farmakologi atau non-obat-obatan, kita dapat melakukan dengan yang pertama yaitu pembatasan waktu tidur. Contohnya seperti kita membuat jadwal jam berapa kita harus tidur. Yang kedua ada teknik relaksasi. Nah, untuk teknik relaksasi yang paling mudah yaitu dengan menarik nafas dalam. Yang pertama, atur posisi nyaman. Yang kedua, tarik nafas dari hidung, kemudian tahan beberapa detik dan hembuskan dari mulut. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Lakukan cara ini sampai badanmu merasa rileks. Selanjutnya, kamu bisa mendengarkan musik untuk relaksasi. Yang ketiga ada terapi kontrol stimulus. Terapi kontrol stimulus ini bertujuan agar si penderita insomnia ini hanya boleh menggunakan kamar tidur untuk tidur dan berhubungan seks saja. Nah, untuk beraktivitas seperti membaca buku, menonton TV, dan lain-lain, sebaiknya atau dianjurkan di luar kamar tidur. Lalu ada pencegahan insomnia. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah insomnia di antara lain adalah dengan menjaga konsistensi waktu tidur dan bangun tidur setiap hari, termasuk di hari libur. Langkah pencegahan lainnya yang pertama adalah hindari banyak makan dan minum sebelum tidur. Yang kedua, hindari dan batasi konsumsi alkohol dan minuman berkafein. Yang ketiga, jaga kenyamanan kamar tidur dan usahakan hanya masuk ke dalam bila ingin tidur saja. Yang keempat, jangan merokok. Yang kelima, rutin berolahraga. Dan keenam, periksalah apakah obat-obatan yang dikonsumsi memiliki kandungan yang menyebabkan kita sulit tidur. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.